Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basmala Ramadhani Aisyah Putri. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komputer semester pertama dengan kelompok belajar XB dengan NIM 2111602138. Ini merupakan video pertama saya pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial konfiguri initial switch setting. Langsung kita mulai aja dengan memberi nama user profilnya. Nama saya. Oke, di sini timenya langsung jalan. Apabila kita tidak memasukkan nama kita, timesnya tidak akan berjalan. Kemudian kita akan membuat dua layar agar memudahkan saya mengerjakannya. Di sini ada beberapa part, ada 5 part. Kita langsung aja masuk ke part yang pertama ini, ada verify the default switch configuration. Step yang pertama, enter privilege access mode. Yang pertama ini kita klik S nomor 1 atau S1, kemudian kita klik CLI tab. Kemudian setelah kita masuk, kita enter. Kemudian kita mengetikkan enable atau bisa disingkat ENA atau ENA. Kemudian setelah step 1 dilakukan, kita masuk ke step kedua, examine the current switch configuration. Kita ketikkan show running config. Show running config. Enter. Di sini prosesnya panjang dan banyak, jadi kita enter, bisa juga spasi biar lebih cepat. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan pada step 2. How many fast Ethernet interface does the switch have? Fast Ethernet yang dimiliki pada switch ini ada 24. Kemudian yang kedua, gigabyte ada 2. Kemudian, what is the range of value show for the VTY line? Ada 15. Kemudian, which command will display the current contents of non-volatile random access memory atau NVRAM? Perintahnya show startup config. Kemudian yang kelima, why does the switch respond with startup config is not present? Kita belum lihat di sini apakah benar di sini startup config is not present dalam switch ini. Kita akan ketikkan show startup config. Di sini benar bahwa di switch ini startup config is not present. Kenapa? Karena file configuration tidak disimpan di NVRAM, karena saat ini hanya terletak di RAM saja. Kemudian kita masuk ke part 2. Part 2 ini create a basic switch configuration. Di sini kita masuk ke step pertama, assign a name to a switch. Di sini kita ketikkan config terminal atau bisa kita ketikkan config tag. Config tag. Kemudian kita masukkan hostname-nya, kita beri nama hostname-nya itu S1 atau S yang pertama. Kemudian kita exit.
Kemudian kita lakukan step yang kedua, secure access to the console line. Kita ketikkan lagi config, kita enter dulu, config kemudian kita ketik lagi line console 0, line console 0. Kemudian kita beri password dalam switch ini. Passwordnya itu let main. Kita harus ingat untuk nanti loginnya let main, karena nanti itu saat kita memasukkan password itu tidak muncul tulisan misalnya seperti ini, ada tulisan let main, jadi cuma kosong aja, itu yang sering salah. Jadi kita harus hafal atau ketikannya harus benar. Kita masuk lagi ke login, kita ketikkan, kemudian exit. Kemudian di sini ada pertanyaan, why is the login command required? Jawabannya, agar dapat memeriksa proses kerja password, yaitu memerlukan izin buat login dan perintah password. Kemudian kita verify that console access is secure. Kita akan periksa bahwa apakah akses ini aman. Kita ketik exit. Kita akan diminta password yang tadi. Kita ketikkan let main. Kemudian benar passwordnya tadi let main. Kemudian apabila passwordnya tidak diminta password, berarti kamu tidak melakukan pengaturan login di step yang kedua yang tadi. Kemudian kita masuk ke step 4. Kita secure privilege mode access. Kita ketikkan enable. Kemudian kita config terminal lagi, configure terminal lagi. Kita buat password lagi. Passwordnya itu C1 string C0. N-nya pas. C1 string C0. Kemudian kita exit. Kemudian kita akan verify the privilege mode access is secure. Kita akan periksa lagi nih bahwa apakah ini akses privilege itu aman. Kita akan ketik exit lagi, exit. Kita akan masukkan password statement yang tadi. Habis itu kita show running config. No, salah. Kita exit lagi. Ke enable, yang tadi let main lagi. Terus enable. Kita masukkan password yang tadi C1 string C0. C1 string C0. Di situ berhasil ya, masuk ke password yang tadi, show, baru ini show running config. Kemudian kita akan configure and encrypted password to secure access to privilege mode. Kita ketik lagi config t.
Kemudian kita enable secret if it a secret. Secret it's a secret. Habis itu kita keluar lagi. Kemudian di sini step ketujuhnya verify that the enable secret password is added to the configure file. Kita di sini akan mengetikkan show run. Show run. Tes spasi biar lebih cepat. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan. What is display for the enable secret password? Apa yang ditampilkan dari enable secret password? Kita lihat di sini, ini adalah sebuah enskripsi dari password C1 string C0. Kenapa jadi panjang gini? Ini sebenarnya kalau dalam yang bisa mengartikan, ini passwordnya tetap C1 string C0. Tapi dibuat enskripsi agar orang-orang yang tidak mengerti, kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti bahasa enskripsi akan tidak tahu bahwa passwordnya ini C1 string C0 begitu. Kemudian what is the enable secret password display different from what the config? Kenapa berbeda gitu? Karena rahasia pengaktifan dalam rahasia pengaktifan ditampilkan dalam enskripsi, sedangkan kalau password pengaktifannya ditampilkan dalam teks biasa. Kemudian yang ke-8 ini stepnya ada enscript the enable and console password. Kita ketik lagi di sini config t. Kemudian kita ketik lagi service password encryption. Exit lagi. Di sini sudah membuat enskripsi dan konsol password. Kemudian kita lanjut ke part 3. Kita ketikkan lagi di part 3 ini ada configure a MOTD banner. Step pertama ini config a message of the day MOTD banner. Kita ketikkan di sini config t, kemudian kita tulis banner MOTD. Kita ini copy paste aja, ini panjang. Kita enter. Kemudian di sini exit. Di sini ada pertanyaan lagi pada part 3 step 1. When will this banner be displayed? Kapan banner ini akan ditampilkan? Jawabannya ketika seseorang memasuki switch melalui port console. Kemudian yang kedua, why should every switch have a MOTD banner? Karena setiap switch harus memiliki banner untuk memperingati pengguna yang tidak sah bahwa akses yang dilakukan dilarang, dan juga bisa dapat mengirimkan pesan ke personal atau juga teknisi jaringan. Kemudian di sini kita lanjut ke part 4, save configuration file to NVRAM. Step pertama, verify that the configuration is accurate using the show run
comment. Kemudian step kedua, save the configuration file. Kita ketik di sini copy running config. Ini enter aja. Copy running config. Start up config. Startup config. Terus di sini destination file name startup config, kita enter lagi. Terus oke, udah tulisan oke. Di sini ada pertanyaan lagi. What is shortest abbreviated version of the copy running config startup config? Jawabannya adalah copy run start. Kemudian step yang ketiga ini ada pertanyaan, which command will display the content of nvram? Show startup config. Kemudian add all the changes that were entered record in the file. Jawabannya ya, semua perubahan akan disimpan dalam file. Kemudian di sini ada part 5. Configure S2 ini kan S pertama kita akan melakukan juga pada S kedua sama persis pada caranya pada S yang pertama. Jadi kita keluar dulu, kita masuk ke S yang kedua, CLI lagi, kita klik di sini. Kita ketik enak lagi, habis itu kita ketik lagi configure terminal, config. Habis itu setelah itu kita beri nama hostname S2. Kemudian kita ketik lagi line console. Terus kita masukkan password yang tadi kita bikin password lagi. Passwordnya let main password let main. Setelah diberi password, kita akan login. Kita akan masuk enable enak. Setelah login, password login, dan enable. Salah. Line console, kita masuk lagi. Terus kita beri password coba seperti yang tadi. Password lagi. Kita klik lagi. Habis itu kita ketikkan lagi enable atau enak. Salah. Harusnya ketiknya langsung masukin password yang tadi, enak pas C1 string C0. Kemudian setelah itu, setelah kita masukkan kita membuat mengaktifkan password C1 string C0, kita klik
bukan a secret, it's a secret. Kemudian habis itu kita bikin banner lagi kayak tadi, banner MOTD strip, any strip text here. Kita enter. Habis itu kita service password encryption. Service password encryption. Do copy run, salah. Do copy run. Sebentar. Salah. Do copy running config startup config. Habis itu kita enter, kemudian oke. Apabila sudah tahapan ini sudah selesai dilakukan dari part pertama sampai part kelima. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam men-setting switch. Kita dapat menarik kesimpulan dari tahapan ini, belajar bagaimana cara verify di default switch, konfigurasi. Kemudian part keduanya kita juga belajar bagaimana konfigurasi switch basic. Kemudian part ketiganya kita belajar konfigurasi MOTD banner. Kemudian yang part keempatnya kita juga belajar cara menyimpan konfigurasi file ke dalam NVRAM. Setelah kita sudah melakukan step-stepnya, kita juga dapat mengecek result. Di sini kan kita bisa melihat complete 72/72, berarti sudah complete 100%. Kita bakal akan melihat cek resultnya. Di sini ada tulisan congratulations, you successfully complete the packet tracer configuring initial switch setting. Kemudian ada assessment itemnya. Di sini bisa lihat statusnya, poinnya. Kemudian di sini item score-nya. Di sini item count-nya 16/16, dan di sini skornya 72/72. Semoga penjelasan dari saya dapat diterima, dapat membuat mengerti, dan mohon maaf apabila saya menjelaskannya kurang jelas atau kurang bagus. Semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.